Persib Bandung adalah klub yang hidup dari rasa memiliki. Klub yang tidak pernah benar-benar sepi, bahkan saat tidak juara. Di sisi lain Asia Tenggara, ada Johor Darul Takzim, klub yang dibangun dengan rapi, terencana, dan konsisten. Dua klub besar, dua cara tumbuh yang berbeda. Dan menariknya, belakangan ini nama Persib sering dikaitkan dengan cerita-cerita besar di sekitarnya. Johor Darul Takzim sering dibicarakan bukan hanya karena trofinya, tapi karena caranya berjalan sebagai sebuah klub. Dalam satu dekade terakhir, JDT menunjukkan satu hal yang konsisten, arah yang jelas. Pergantian pelatih, pergantian pemain, bahkan pergantian generasi tidak mengubah tujuan besarnya. Mereka ingin menjadi klub yang dominan di dalam negeri dan kompetitif di Asia. Struktur manajemennya rapi. Keputusan strategis tidak terlalu dipengaruhi oleh tekanan jangka pendek. Ketika performa turun, yang dibenahi adalah sistemnya, bukan sekedar mengganti wajah di permukaan. Ini membuat JDT terlihat stabil, bukan karena tidak pernah salah, tapi karena setiap kesalahan punya ruang untuk diperbaiki tanpa kepanikan. Yang menarik, JDT tidak dibangun untuk menyenangkan semua pihak. Ia dibangun untuk berjalan sesuai rencana. Dan dalam sepak bola modern, itu sebuah keuntungan besar. Namun JDT juga punya karakter yang berbeda dalam hubungannya dengan publik. Dukungan supporter tetap ada, tapi posisinya tidak selalu menjadi pusat narasi klub. Klub lebih dulu berbicara tentang target, tentang performa, tentang hasil. Hubungan ini terasa lebih profesional, lebih berjarak tapi juga lebih terkontrol. Tidak ada yang salah dengan pendekatan ini. Justru bagi banyak klub, ini adalah kondisi ideal untuk menjaga fokus. JDT tumbuh sebagai institusi, dan publik mengikuti dari belakang, bukan sebaliknya. Not just because we want more, but because we know we're not done. Who's next? Let's drive the moment together. Persib Bandung berdiri di titik yang berbeda. Klub ini tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Ia selalu ditemani, didorong, dikritik, dirayakan, dan diperdebatkan. Persib bukan hanya entitas olahraga. Ia sudah menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Dukungan terhadap Persib tidak lahir dari satu generasi. Ia diwariskan dari cerita ke cerita, dari pengalaman ke pengalaman. Inilah yang membuat setiap keputusan Persib selalu memiliki resonansi yang luas, baik ketika menang maupun ketika gagal. Persib tidak bisa dipisahkan dari publiknya. Dan di sisi lain, publiknya juga ikut merasa memiliki Persib. Hubungan seperti ini tidak mudah dibangun, dan tidak bisa disalin begitu saja. Namun kekuatan kultural juga membawa tantangan. Ekspektasi selalu tinggi. Reaksi publik sering datang lebih cepat dibanding proses di balik layar. Setiap perubahan terasa besar. Setiap keputusan terasa penting. Disinilah Persib sering berada di persimpangan, antara menjaga kedekatan dengan publik dan menjaga ketenangan dalam pengambilan keputusan. Bukan perkara mudah, karena Persib tidak hanya dituntut untuk menang, tapi juga untuk tetap terasa dekat, tetap terasa milik bersama. Kalau disederhanakan, Persib dan Johor Darul Takzim sama-sama memikul beban besar. Keduanya bukan sekedar klub, mereka adalah wajah sepak bola di negaranya masing-masing. Tekanan selalu datang, ekspektasi selalu tinggi. Yang membedakan bukan besar tekanannya, tapi cara mengelolanya. Dan dari tekanan inilah, pembicaraan tentang arah masa depan Persib mulai bermunculan, termasuk isu tentang Allianz dan City Football Group. Perlu ditegaskan sejak awal, sampai hari ini belum ada pengumuman resmi, belum ada konfirmasi kerjasama apapun. Yang beredar masih sebatas rumor. Dan di sepak bola modern, rumor seperti ini biasanya muncul karena ada konteks di baliknya. Nama Allianz sering disebut karena keterlibatannya dengan klub-klub besar. Bayern Munchen, Juventus, dan beberapa klub Eropa lain lebih banyak bekerja sama di ranah sponsorship dan infrastruktur. Sementara City Football Group punya pendekatan yang berbeda. CFG dikenal sebagai jaringan multi-klub. Manchester City adalah pusatnya. Lalu ada klub-klub lain yang dibangun dengan standar dan sistem serupa.
Di Asia, salah satu contoh yang sering dibahas adalah Mumbai City FC. Mumbai City sempat menjadi bagian dari CFC. Namun dalam beberapa waktu terakhir, CFC dilaporkan menarik diri karena situasi liga dan struktur kompetisi yang belum stabil. Dari sinilah spekulasi muncul. Ketika satu ruang di Asia terlihat terbuka, publik mulai bertanya, apakah CFC akan mencari mitra baru? Dan di titik itu, nama Persib ikut disebut. Bukan karena sudah ada kesepakatan, bukan karena sudah ada pembicaraan resmi, tapi karena Persib adalah klub besar dengan basis supporter kuat dan daya tarik pasar yang nyata. Di titik ini, pertanyaannya bukan soal siapa yang akan datang, tapi seberapa siap Persib jika suatu hari sistem besar benar-benar hadir. Karena sistem bisa memberi arah, tapi kultur memberi daya tahan. Persib tidak bisa kehilangan salah satunya. Masa depan Persib tidak harus sama dengan siapapun. Yang penting setiap langkah diambil dengan sadar. Sadar akan konteksnya dan sadar akan kekuatannya sendiri.